Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen penguji dan Ibu guru pamong ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Winda Mawarni. Saya mengajar di SDN Cihideng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Saya adalah peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2015761. Pada kesempatan ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Berikut video pembelajaran saya. Mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa tadi yang berangkatnya paling pagi? Oh iya, Iqbal. Iqbal, karena berangkatnya lebih awal, tolong pimpin teman-temannya berdoa ya. Ya, silakan Iqbal. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Iqbal. Ibu mau bertanya dulu, apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Ada yang tidak hadir? Masuk semua? Ya. Sekarang kita dalam masa pandemi Corona COVID-19 ya. Apakah kalian semua sudah memakai masker? Sudah ya. Jangan lupa kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan 3. Satu apa? Memakai masker. 2, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, pinter, masih ingat. Nah, sekarang agar kalian lebih semangat, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Tapi sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu. Coba Ibu mau perwakilan kelompok untuk membaca teksnya. Di sini juga ada. Ya, silakan yang lain menyimak. Ya, terima kasih Maulida. Tepuk tangan buat Maulida. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, dari cerita tersebut tokoh-tokohnya ada siapa saja? Kata, terus ada siapa lagi? Juru masak. Latarnya, latar tempatnya di mana? Di Rawa. Nah, kira-kira dari cerita yang tadi sudah kalian simak dan kalian baca, apa amanat atau pesan yang dapat diambil dari cerita ini? Siapa yang mau menyampaikan? Tidak boleh sombong, pintar. Jadi kita tidak boleh sombong. Ada lagi? Harus terus apa? Iya, harus terus belajar. Dan juga tidak boleh sombong. Ya, kalau kita
menghasilkan energi panas. Iya, pinter. Nah, contohnya apa saja sumber energi panas? Matahari. Matahari, terus? Gas. Hah? Suhu. Api. Api, betul. Apa lagi yang menghasilkan panas? Apa? Seperti ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang, silakan dibaca tema. Subtema 2 pembelajaran satu ya. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kamu harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja. Yang pertama, dengan membaca teks yang ditayangkan guru, siswa mampu menganalisis hal-hal penting yang terdapat dalam teks penjelasan. Ya, yang kedua, dengan mengamati tayangan PowerPoint, siswa mampu membuat peta konsep dari teks penjelasan. Yang ketiga, dengan mengamati tayangan PowerPoint dan membaca teks, siswa mampu membuat ringkasan. Nanti kalian harus bisa membuat ringkasan dari teks penjelasan. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan video pembelajaran, kalian harus mampu menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konduktif. Biasanya tadi apa saja? Ada membaca ya, lalu ada mengamati, lalu ada juga diskusi dan bercoba. Ya. Selanjutnya. Nah, kalian amati di depan sini. Ada sebuah gambar. Ani sedang apa? Memasak. Iya, membantu ibunya memasak. Nah, siapa yang suka membantu ibunya memasak? Ada? Ada. Ya. Ibunya memasak dengan menggunakan apa? Spatula yang dipegangnya ya. Lalu ada wajan. Lalu ada sumber energi panasnya tidak? Apa itu? Kompor. Nah, yang ibu mau tanyakan, kenapa ketika memasak ini sayuran yang tadinya mentah bisa jadi matang ya? Berpindah dari mana? Dari api kompor ke wajan, terus iya ke masakan. Iya, betul, pinter. Nah, sekarang lihat ke LKPD-nya. Ada di situ LKPD-nya? Ya, di situ ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Silakan dijawab dulu. Dari nomor 1 sampai nomor 5 ya, silakan. Ada yang mau bertanya ya? Mengapa? Karena akan minyaknya bisa jadi kalau kalian masak kan lama-lama minyaknya karena apa itu? Karena minyaknya menjadi sudah selesai? Ya. Nah, kalau sudah selesai kita bahas ya. Dari mulai nomor 1. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Ani dan ibunya? Siapa yang jawabnya pernah? Pernah semua? Pernah ya. Yang kedua, menurutmu sumber panas apa yang digunakan Ani dan ibunya untuk memasak? Iya, betul. Api kompor. Nah, yang ketiga, kenapa bisa jadi gelembung kecil? Karena tandanya minyaknya itu sudah panas. Kenapa bisa jadi panas? Karena ada tadi apa jawaban itu? Perpindahan panas dari api kompor ke wajan, lalu ke minyak, pintar, sehingga minyaknya menjadi panas. Apa yang terjadi? Itu ada perpindahan panas.
ke wajan. Wajan itu bahannya apa sih? Logam ya? Iya, ternyata kita kalau memasak, alat peralatan masak itu rata-rata terbuat dari logam. Biar apa? Biar dapat menghantarkan panas. Betul ya. Yang kelima, dapatkah kamu menemukan peristiwa? Ada tidak peristiwa lain yang serupa dengan yang dialami Hani? Coba siapa yang mau menyebutkan? Memasak air. Apalagi kelompok ini? Menyetrika. Betul. Apa kelompok ini? Ya, menyeduh apa? Kopi. Nah, sekarang kamu lihat di LKPD selanjutnya. Silakan dibaca dulu. Teks ini ada 3 paragraf. Bacaan yang judulnya perpindahan panas atau kaos. Ada berapa paragraf di situ? 3. Pintar. Ada 3 paragraf. Nah, sekarang lihat ke paragraf 1. Kamu tugasnya adalah mencari hal-hal yang penting atau informasi penting dari setiap paragraf. Bentuknya 1 kalimat ya atau sampai titik. Boleh lebih dari 1 sesuai yang ada di paragrafnya ya. Silakan dikerjakan. Ada lagi peristiwa tersebut yang coba saya ulangi lagi. Dampak berpindah ya. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Ada lagi informasi pentingnya di paragraf 1 selain yang tadi dibacakan Rafa? Betul ya tadi informasi pentingnya. Lalu sekarang ada tambahan lagi nggak? Apa lagi? Coba baca yang keras. Berpindah ke dalam panci ya. Betul ya. Jadi ada beberapa atau lebih dari 1 informasi penting. Sekarang kita ke paragraf 2. Siapa yang mau bacakan paragraf 2? Informasi pentingnya apa saja? Letak matahari dari bulan yang bisa sangat jauh, yaitu sekitar 52.100.000 kilometer. Masih terdepan aku dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya. Sudah bisa menemukan? Apa masih ada yang belum paham? Boleh bertanya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan sudah paham semua ya. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu tentang ini. Kalian ditugaskan untuk membuat peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep atau peta pikiran yaitu suatu cara untuk mengorganisasikan dan menjadikan konsep, ide, tugas atau informasi dalam bentuk diagram, radial atau hierarki. Ada cara membuat peta konsep caranya. Yang pertama, kalian tentukan dulu apa katanya? Kata kunci. Kata kunci dari setiap paragraf. Misalnya di situ ada kalimat, ada kata panas ya, atau ada kata apa lagi? Misalnya ada kata konduksi ya, itu kata kunci. Lalu kalian tentukan informasi pentingnya dari setiap paragraf yang tadi sudah kalian lakukan ya, sudah kan? Sudah belum?
Sudah tadi menemukan informasi pentingnya sudah dari setiap paragraf. Lalu yang ketiganya, menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Nah, lihat di LKPD-nya ada di halaman berikutnya ya. Ada nih. Nah, ini. Ya, seperti ini bentuknya bisa ya. Petakan bisa ya. Dari teks perpindahan panas atau kalor. Nah, tinggal kalian mengisinya dengan apa? Dengan informasi penting yang sudah kalian dapat tadi dari setiap paragraf. Nah, sekarang lihat kata-katanya, kata-kata penghubungnya. Perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa apa? Memasak. Sok tulis di diagramnya ya. Petakan bentuknya. Ya, di yang kata pertama di sini ya, di yang pertama kalian tulis ditunjukkan dengan peristiwa apa tadi di situ? Memasak air. Iya, memasak air. Memasak sayuran. Ya, sekarang kita ke kotak yang kedua. Sudah ya, kita mengisi yang pertama. Kita mengisi kotak yang kedua. Ditunjukkan dengan peristiwa apa lagi? Tadi di paragraf 2 ada peristiwa apa di situ? Sinar? Iya, itu juga perpindahan pan. Nah, kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Ya, nah, ada perpindahan dari sana ya. Perpindahan panas dari matahari ke bumi ya. Untuk yang kedua. Sekarang yang ketiga terjadi dengan 3 cara. Berarti di paragraf berapa? 3, betul. Apa tadi? 1? Konduksi. Iya, silakan ditulis. 1 terjadi dengan 3 cara. 1 di paragraf 3. 1 konduksi. Contohnya apa konduksi? Itu ada kan ya di paragraf 3. Membuat ringkasan teks eksplanasi ya. Ini ada langkah-langkahnya untuk membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Jadi dibaca dulu teksnya secara keseluruhan. Bila belum paham, dibaca lagi berulang-ulang ya. Yang kedua, identifikasi ide pokoknya. Ide pokoknya dari setiap paragraf ya. Tadi yang sudah kita lakukan ya, menemukan ide pokok. Lalu yang ketiga, nah, rangkailah. Jadi setelah menemukan ide pokok, kalian rangkai kalimat utama atau ide pokoknya menjadi sebuah paragraf baru yang padu atau utuh. Lalu dibaca kembali hasil ringkasannya, agar sesuai dengan kata-kata baku dan ejaan Indonesia yang baik ya. Lihat ke LKPD. Nah, di situ kalian diminta untuk membuat ringkasan. Berarti kalian mulai dengan membaca dulu teksnya, lalu menemukan ide pokoknya. Silakan diringkas bacaannya.
perpindahan antar dapat berpindah. Nah, sekarang kalian amati lagi nih gambar yang ada di depan sini. Ini tadi gambarnya adalah sedang membantu memasak ya. Lalu di sini ada perpindahan panas tidak? Saat memasak ada. Saat apa? Ya. Jadi saat memasak sayuran misalnya ya, yang tadinya mentah itu bisa menjadi matang karena ada perpindahan panas. Dari apa? Dari api kompor ke iya, ke wajan, lalu ke minyak, sehingga masakannya yang di dalamnya akan menjadi matang. Nah, di situ ada perpindahan melalui zat perantara atau tidak melalui zat perantara? Melalui zat perantara. Zat perantaranya apa di peristiwa memasak tadi? Apa zat perantaranya? Wajan, pintar. Wajan itu benda logam. Ya, jadi benda logam itu dapat menghantarkan panas. Makanya peralatan dapur itu biasanya menggunakan bahan dari logam supaya bisa menghantarkan panas dengan baik sehingga masakannya menjadi matang. Nah, sekarang lihat nih ke sini. Apa peristiwa perpindahan yang terjadi di sana katanya tadi? Konduksi. Betul konduksi? Betul, karena di situ perpindahan panasnya memerlukan zat perantara. Apa zat perantara yang tadi? Benda logamnya itu wajan. Jadi konduksi itu perpindahan yang memerlukan zat perantara. Nah, sekarang Ibu mau minta perwakilannya satu buku. Nah, buku ini adalah kita umpamakan ini adalah sebagai apa? Panas atau kalor. Nah, sekarang pegang bukunya, lalu kalian sampaikan bukunya ke teman kalian yang di samping. Coba sampaikan bukunya saja. Nah, gitu. Dioperkan ya, coba. Nah, gitu. Lalu, ya, satu lagi silakan. Nah, begitu. Sekarang Ibu mau tanya, bukunya berpindah tidak? Bukunya berpindah. Kalau orangnya ikut pindah atau diam aja? Nah, itu maksudnya konduksi ya. Jadi kita umpamakan panasnya itu sebagai buku. Perantaranya tadi adalah ini teman kalian yang di depan ya. Jadi kalau pada peristiwa perpindahan panas secara konduksi itu yang berpindah hanya kalornya saja atau panasnya saja. Zat perantaranya tidak ikut pindah. Jadi yang pindah hanya bukunya saja. Zat perantaranya tetap didiamkan, orangnya tidak ikut berpindah. Nah, seperti itu, paham? Nah, silakan duduk kembali, terima kasih ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami, Ibu ada sebuah video yang dapat kalian tonton nih ya. Perpindahan panas secara konduksi, silakan disimak ya. Perpindahan kalor secara konduksi atau perpindahan kalor secara hantar. Kegiatan apa saja ya yang mengalami perpindahan kalor secara konduksi? Teh panas dalam gelas, menggoreng, menyetrika. Teh panas dalam gelas. Kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Menggoreng. Saat menggoreng, ujung spatula yang dipegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Menyetrika. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian arus besi setrika yang tebal. Nah, itu videonya. Sudah paham tentang konduksi? Ya, apa saja katanya tadi contohnya? Memasak, ya, apa lagi? Menyetrika. Paham tentang konduksi? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Tidak? Nah, sekarang kita akan
Coba kalian lakukan. Lihat petunjuk percabarannya di dalam AKPD ya. Coba kamu simpan sendoknya selama beberapa saat. Biarkan dulu. Catat apa yang kamu rasakan. Panas, dingin, hangat. Ya, tulis itu. Ya, ditulis hasilnya. Perwakilan kelompoknya ke depan ya untuk membacakan hasil diskusi. Jangan lupa untuk menyapa dulu, salam dulu ya. Dengarkan yang lain ya. Bacain pertanyaannya. Pakai lain dengarkan yang selanjutnya. Coba menanggapi jawabannya. Yang ke satu apa? Hangat katanya, sama atau enggak? Sama. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda nggak? Atau sama semua? Sama. Ya, sekarang nomor 2 jawabannya karena ada perpindahan panas katanya. Beda. Beda? Apa bedanya? Apa jawabannya? Karena perpindahan panas ada air panas di dalamnya ya. Karena di situ ada air panas, panasnya berpindah. Ya. Sekarang yang ketiga apa jawabannya? Ya, katanya namanya adalah konduksi. Bagaimana yang lain sudah tahu apa belum? Betul, konduksi ya namanya karena apa? Karena memerlukan zat perantara. Ada zat perantara di situ? Ada apa? Set? Betul. Ya, dengarkan yang lain ya. Ya, dengar. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ke kelompok 3. Dari percobaan yang kita lakukan ada perpindahan panas secara apa tadi? Konduksi. Apa itu konduksi? Jadi perpindahan panasnya memerlukan apa? Memerlukan zat perantara. Betul. Zat perantaranya apa di dalam percobaan tadi? Sendok. Ya betul ya. Kita
lakukan dulu dengan aplikasi Quizizz. Sudah kan? Masih ya? Sudah. Nah, sekarang biar semangat, sok berdiri dulu semuanya. Kita melakukan dulu semangat. Sok berdiri semuanya. Berdiri. Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat. Lebih semangat ya. Nah, kita masuk ke Quizizz. Ya, kita lakukan per kelompok. Jadi berdiskusi aja ya. Di sini ada 10 pertanyaan tentang materi yang telah kalian pelajari hari ini ya. Kita mulai, bisa dimulai? Sudah masuk? Sudah bisa masuk? Silakan ketikkan di browsernya. Di browsernya quizizz.com. Ya, jadi masuk ke browser. Oh ya, sudah masuk ke browser? Ya? Sekarang kita lihat kode permainannya ya. Nah, ini mulai. Nih. Silakan beri nama dengan nama kelompok kalian masing-masing ya. Nah, silakan masukkan ya kode permainan. Ini waktunya untuk setiap pertanyaan hanya 20 detik ya. Jadi pastikan kalian membacanya agak cepat. Bisa dimulai? Nih, silakan dibaca soal yang ke-1. Good. Ya, silakan. Sudah terjawab? 10, 9, yo, satu kelompok lagi. 6. Mana tuh yang belum? Sudah jawab semua? Betul? Tidak? Ada yang salah? Kelompok mana yang masih salah? Ya, baca lagi ya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, siap? Ya. Ya, berarti juaranya ini ya? Tepuk tangan untuk kelompok 3, kelompok 4. Berarti sudah memahami materinya. Yang lain belajar lagi ya. Dari pembelajaran hari ini tadi sudah belajar apa saja? Satu? Konduksi. Apa itu konduksi? Perpindahan panas dengan zat. Cara memegang sendok yang sudah ya disimpan di air hangat. Lalu apa lagi? Peristiwanya apa lagi? Memasak ya, memasak memakai benda logam. Apa lagi peristiwanya? Menemukan apa? Informasi penting dari apa? Dari teks ya, informasi penting. Lalu kita juga sudah belajar tentang apa tadi? Peta konsep. Iya. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita lakukan evaluasi.
perpindahan panas secara